Tepat pada tanggal 27 Januari 1820 Masehi, Abdul Latif, seorang kiai kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur, merasakan kegembiraan. Pada hari itu dia mendapatkan karunia dengan lahirnya seorang putra yang diberi nama Muhammad Khalil. Selepas melantunkan azan di telinga sang putra, Kiai Haji Abdul Latif berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Muhammad Khalil kelak menjadi pemimpin umat. Allah mengabulkan doa Kiai Haji Abdul Latif. Muhammad Khalil yang kemudian terkenal dengan Syekhona Khalil menjadi salah satu pemimpin besar umat Islam. Syekh Khalil Al-Bangkalan berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, memiliki ikatan darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Yang disebut terakhir ini merupakan anak dari Kiai Muharram bin Asror Karomah bin Kiai Abdul bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Riwayat pendidikan Syekhona Khalil. Sejak kecil Muhammad Khalil dididik sangat ketat oleh sang ayah. Kebetulan juga Mbah Khalil di masa kecil sangat haus akan ilmu, terutama yang berkaitan dengan ilmu fikih dan nahwu. Bahkan lebih istimewanya lagi, ia sudah hafal dengan baik Nazam Alfiyah Malik sejak usia muda. Kiai Haji Abdul Latif kemudian mengirim Mbah Khalil kecil untuk menimba ilmu yang lebih luas ke sejumlah pesantren. Awal pendidikan Mbah Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Setelah menimba ilmu dari Langitan, Mbah Khalil pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian Mbah Khalil melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama menimba ilmu di pondok pesantren ini, Mbah Khalil belajar dengan Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri berjarak 7 km yang harus ditempuh dari Kebon Candi. Saat melakukan perjalanan dari Kebon Candi ke Sidogiri, Mbah Khalil selalu membaca surat Yasin. Mbah Khalil di masa muda memiliki keinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Pada saat usianya mencapai 24 tahun, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah setelah menikah. Untuk ongkos melakukan perjalanan bisa ia tutupi dari hasil kerja kerasnya menabung saat masih menyantri di Banyuwangi. Selama melakukan pelayaran menuju Mekah, konon Mbah Khalil berpuasa. Hal ini disebabkan bukan karena untuk menghemat uang, namun tujuan ini agar dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan agar selamat sampai tujuan. Karomah Mbah Khalil. Karomah merupakan perkara yang sangat luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Dari sosok Mbah Khalil yang merupakan seorang ulama besar tentunya memiliki karomah. Berikut karomah Mbah Khalil dari berbagai sumber yang telah kami rangkum, di antaranya: tertawa keras saat sholat. Pada suatu hari saat melakukan sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang kiai pondok pesantren tempat Mbah Khalil muda menimba ilmu, ia tertawa cukup keras. Setelah selesai sholat, kiai tersebut menegur Mbah Khalil atas tindakan yang ia lakukan memang dilarang dalam Islam. Syekh Khalil pun menjawab hal yang menyebabkan ia bisa tertawa keras. Ketika sholat berjamaah berlangsung, ia melihat berkat makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai pun sadar dan malu atas sholat yang dipimpinnya. Dapat membelah diri. Mbah Khalil memiliki kemampuan yaitu membelah diri. Ia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah terjadi peristiwa aneh di saat ia sedang mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Khalil melakukan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau nampak basah kuyup. Setengah bulan kemudian teka-teki tersebut terjawab. Ada seorang nelayan sowan mendatangi Mbah Khalil. Dia mengucapkan terima kasih kepada Mbah Khalil karena sudah menolongnya di saat perahunya mengalami pecah di tengah laut.
ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Khalil pernah ditangkap oleh Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Pada saat ditangkapnya Syekh Khalil, terjadi hal aneh yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga membuat mereka harus berjaga penuh agar tahanan tidak melarikan diri. Banyak orang yang berdatangan untuk menjenguk Syekh Khalil dan memberi makanan, bahkan sampai banyak orang yang meminta ingin ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut membuat pihak Belanda untuk merelakan Syekh Khalil dibebaskan. Menyembuhkan orang sakit. Syekh Khalil memiliki karomah yang sangat luar biasa. Dalam kisahnya diceritakan ada seorang keturunan Cina yang sedang mengalami sakit lumpuh. Padahal sudah dibawa ke Jakarta namun masih belum juga sembuh. Lalu ia mendapatkan informasi bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Setelah mengetahui itu, semua mereka pergi menuju Madura, yakni ke Mbah Khalil untuk berobat. Saat melakukan perjalanan kira-kira jarak 20 meter dari rumah Mbah Khalil, tiba-tiba muncul Mbah Khalil dengan membawa pedang. Melihat hal tersebut, kedua orang tersebut lari sangat kencang, bahkan ia tidak sadar bahwa ia sedang sakit. Tanpa mereka sadari, mereka sudah sembuh. Mereka sangat bersyukur atas karomah yang ia dapatkan dari Mbah Khalil. Setelah Mbah Khalil wafat, bahkan mereka sering datang ke makam Mbah Khalil untuk berziarah.